orang dan 120 tingkah laku ya, mungkin ada yang kurang berkenan selama proses tadi kita mudah-mudahan kalian juga nanti generasi penerus kami ya. Kalau kami di Kebun Semayang ini kami melakukan dengan sistem kekeluargaan, tidak ada sistem dengan jabatan. Saya lakukan di sini begitu. Jadi kami dengan tim bagaimana kami menyikapi halaman COVID-19 dan membuat proses terkini serta rendemennya supaya perusahaan itu dapat sabar di kebun kita ini. Dan memang mohon maaf sebelumnya untuk yang bagian hama penyakit ya, karena keterbatasan kami penyampaiannya hanya yang bisa kami lakukan. Terkait itu nanti mungkin bisa berkoordinasi lagi dengan Bu Rofi itu biar supaya bisa melihat laboratorium litbang dan apa-apa aja yang dilakukan di litbang. Pembangunan pabrik gula Sei Semayang dimulai pada tanggal 21 April tahun 1981 dan selesai pada tanggal 15 Oktober tahun 1982. Pabrik ini diresmikan oleh Presiden Soeharto dan memiliki kapasitas awal sebesar 4.000 ton tebu per hari. Pada tahun 1996, terjadi peleburan antara PT Perkebunan Kedua dan PT Perkebunan Ke-9 yang menghasilkan pembentukan PT Perkebunan Nusantara Kedua PTPN2 yang kini mengelola kebun dan pabrik gula di Sei Semayang serta area lainnya di Sumatera Utara. Luas areal PTPN Kedua Kebun Sei Semayang adalah sekitar 121 hektar, 36 hektar untuk Plencan dan 85 ha untuk Ratuning. Ataupun bajak satu. Bajak satu tujuannya tahu? Pertama, karena ada makin gulma, kita membalikkan tanah tadi, baik gulma yang tadi mati dibalik. Terus yang kedua, bajak dua. Bajak dua, membalikkan lagi gulma tadi. Dan yang ketiga itu hero. Tahu hero? Nah, hero itu menghaluskan tanah. Setelah hero, tergantung kebunnya. Bisa hero-nya sekali, ada yang 2 kali, maksimal 2 kali. Khusus kebun Semayang cukup sekali, karena tanahnya berkasir. Habis itu furrowing. Furrowing itu adalah membuat lubang tanam, atau kalau di kampus 2 minggu. Standar ya, standar untuknya bajak satu ke bajak dua itu 2 minggu, dari bajak dua ke harrowing 2 minggu, dari hero ke furrow nggak boleh tidak, wajib dilakukan itu juga. Pagi ini di hero, yaitu alat furrow tadi udah ngekor belakangnya. Kenapa itu harus dilakukan? Di saat musim hujan, udah di hero sekali kena hujan, harus keringnya. Dibandingkan bekas bajaan tadi. Kalau bekas bajaan tadi masih banyak rongga-rongga tanah tadi itu masih air cepat turun. Sedangkan hero tadi udah halus nih, udah kayak semenan dia. Kena hujan, ya udah ngendap di bawah semua. Nggak ada untuk cahaya masuk ke dalam itu udah nggak ada lagi rongga-rongga. Angin masuk udah nggak bisa. Tadi lebih cepat juga dia keringnya. Belum tumbuh udah kering mati. Di saat musim hujan bagusnya dikelentek seperti ini. Nah, untuk masalah overlap tadi atau kita saat ini kita lakukan di PTP2 double row. Ini di sini iya. Seperti ini dan overlap ini tadi ini double row 100%. nyambung Pak. Dulu kita nanam di PTP2 50% untuk walang. Kendala kita ya udah tanam gini pun nggak tumbuh juga banyak. Banyak faktornya. Itu kita lakukan pupuk 2 kali. 2 kali itu pakai ZA dosis 200 kg per hektar sama KCL 250 kg per hektar. Ini salah satu yang udah kena penyakit, kena hama, serangan hama. Coba ini serangan hama, bolong-bolong ini adalah serangan hama. Dia itu PBB. Kalau PBR mungkin lubangnya dia identik lebih dekat di sini nih. Larvanya
mati pucuk dia. Biasanya kalau ada bolong-bolong di batang itu bergaris, tapi bisa juga batang raksasa, tergantung besar larvanya gitu. Setelah mengamati, kalau memang di ambang batas tidak bisa lagi baru kami aplikasikan namanya Prepaton gitu, 100 hari atau 3 bulan. Jangan secara kimiawi. Bahan aktifnya kami train 3 liter, Tufordia 1,5 liter ditambah glifosat. Tapi kalau glifosat biasa kami pakai di jalan-jalannya aja untuk estetika. Karena kalau glifosat ini kan dia bahan aktifnya sistemik gitu. Terkena daun takutnya membunuh tebu. Besar kecil itu udah hukum alam, sama kayak kita manusia. Kita ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang ini kan. Nah, kita di tanaman, patokan kita tebang itu adalah rendemen dia atau umurnya. Kategori masa tadi kan dibilang umur 10 sampai 12 bulan. Itulah kuncian pertama, dasar pertama. Setelah kita dapat umurnya, kita melakukan analisa kemasakan tebu. Analisa kemasakan kita kirim ke Risbang. Berapa sih rendemen standar